Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati, NIM 190501020221. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah yang dibimbingi oleh Bapak Muljibil Rahman, SEI, ME, SY. Soal pertama yaitu jelaskan praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa kekhalifahan. Pertama, praktik akuntansi di masa Rasulullah SAW dapat dicermati pada Baitul Mal yang didirikan Rasulullah SAW sekitar awal abad ke-7. Pada masa itu, Baitul Mal berfungsi untuk menampung dan mengelola seluruh penerimaan negara, baik berupa zakat, usur, atau pajak pertanian dari Muslim, jizyah atau pajak perlindungan dari non-muslim yang tinggal di daerah yang diduduki oleh umat muslim, serta kharaj atau pajak hasil pertanian dari non-muslim. Semua pengeluaran untuk kepentingan negara baru dapat dikeluarkan setelah masuk dan dicatat di Baitul Mal. Meskipun pengelolaan Baitul Mal saat itu masih sederhana, namun Nabi Muhammad SAW telah menunjuk petugas qadi, ditambah para sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Mereka ini berjumlah 42 orang dan dibagi dalam 4 bagian, yaitu sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian, dan sekretaris peperangan. Dari sini dapat dilihat betapa pemisahan tugas keuangan untuk menjamin terciptanya akuntabilitas sudah dilaksanakan sejak masa Rasulullah SAW. Adapun praktik akuntansi di masa kekhalifahan, praktik Baitul Mal terus dilanjutkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Hingga masa itu, manajemen Baitul Mal masih sederhana, di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Perkembangan fungsi Baitul Mal mulai dilakukan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa itu, beliau memperluas fungsi Baitul Mal dan fungsi diwan atau dawana yang berarti penulisan, yang juga mengurusi mengenai pembayaran gaji. Pada masa itu, Baitul Mal tidak lagi dipusatkan di Madinah, tapi juga di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga membentuk 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Perkembangan Baitul Mal lebih pesat terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana pada masa itu sistem administrasi Baitul Mal sudah berjalan dengan baik di tingkat pusat dan lokal. Tidak hanya itu, di masa kekhalifahan beliau juga tidak terjadi surplus pada Baitul Mal yang kemudian dibagikan secara sesuai tuntutan Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berlangsung dengan baik.